Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang selalu setia untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya tangan Tuhan selalu menyertai kita semua dan menuntun kita ke dalam hal-hal yang berkenan kepadanya. Kiranya kita semua selalu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Sahabatku, mari kita berdoa untuk memulai saat teduh hari ini. Kami datang ke hadapan tahta Maha Kudus-Mu ya Tuhan, di mana kasih karunia dan pengampunan selalu tersedia dengan limpahnya. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus untuk membimbing dan mengajarkan kami mengenai hal-hal yang tidak kami ketahui. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan pengertian dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, karena semua manusia pernah berbuat dosa dalam hidupnya. Bahkan Alkitab dengan jujurnya mencatat beberapa tokoh Alkitab yang memiliki masa lalu yang tidak baik, seperti Paulus yang tadinya adalah seorang penganiaya dan pembunuh umat Kristen, Rahab yang tadinya adalah seorang pelacur, Petrus yang 3 kali menyangkali Tuhan Yesus, Matius yang merupakan seorang pemungut cukai, dan masih banyak lagi. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu sudah terjadi dan tidak dapat diulang kembali. Tetapi efek dari masa lalu yang tidak baik bisa mempengaruhi masa kini dan masa depan kita. Ingatan-ingatan tentang masa lalu yang tidak baik bisa terus-menerus menghakimi kita sehingga memberikan efek yang melumpuhkan. Saya percaya kita sudah mengetahui firman Tuhan bahwa kita harus membawa masa lalu kita yang tidak baik ke hadapan Tuhan, mengakuinya dan meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan pengampunan kepada kita, tapi seringkali kita merasa tersiksa dengan penyesalan dan trauma yang disebabkan oleh masa lalu yang tidak baik. Oleh karena itu, ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan terhadap ingatan masa lalu kita yang tidak baik agar kita bisa berdamai dengan hal itu. Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab yang sudah sangat sering dikutip, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal-hal yang tidak baik di masa lalu kita adalah sesuatu yang nyata, dan sakit yang kita rasakan akibat hal itu juga merupakan sesuatu yang nyata. Tetapi apabila kita merenungkan kembali hal itu dan mengubah cara pandang kita terhadap hal itu, maka kita bisa terbebas dari penyesalan dan trauma yang menyiksa kita. Cara kita melihat masa lalu kita yang tidak baik adalah dengan melihatnya melalui cara pandang Allah terhadap hal itu. Allah melihat hal yang positif dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi tugas kita adalah merenungkan hal-hal positif apakah yang kita dapatkan melalui peristiwa tersebut. Apakah masa lalu kita yang tidak baik telah membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dan bijaksana saat ini? Apakah masa lalu kita yang tidak baik bisa menjadi berkat untuk orang lain melalui pengalaman dan kesaksian yang kita bagikan? Apakah masa lalu kita yang tidak baik telah membuat kita menjadi lebih berhati-hati dalam melangkahkan kaki kita saat ini?
Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari pengalaman yang paling negatif sekalipun. Terlebih lagi, kita memiliki iman kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah terlepas dari kedaulatan Allah. Kita ada hari ini sebagaimana kita ada adalah karena pembentukan di masa lalu kita, termasuk melalui hal-hal tidak baik yang terjadi atas kita. Semua itu membuat kita menjadi pribadi yang unik yang akan dipakai Tuhan untuk tugas-tugas yang khusus diperuntukkan bagi kita. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengubah cara pandang kita terhadap masa lalu kita yang tidak baik dan menerima pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan agar kita tidak terus-menerus disiksa oleh penyesalan dan trauma. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, setiap orang memiliki masa lalu yang tidak baik karena kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Kami membawa semua masa lalu kami kepadamu dan menerima pengampunanmu agar kami terbebas dari penyesalan dan trauma. Berikanlah kami hikmat untuk bisa memandang masa lalu kami sebagaimana Engkau memandangnya, dan berikanlah kami pengertian mengenai hal-hal positif yang kami terima dari masa lalu kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang lebih kuat dan bijaksana sehingga kami bisa menghadapi masa depan kami dengan lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.